Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Nama Anies yang kelihatannya sudah pasti akan diusung oleh partai politik PKS dan sebelumnya PKB dan kemungkinan PDIP. Hemat saya, serogianya partai-partai ideologis ini bersatu. Jadi dalam soal pilkada di DKI, PKS dan PKB sudah selayaknya harus arif merelakan wakil gubernur dijabat oleh calon dari PDIP, sebab jadi aspirasi kelompok agama, kelompok Islam sudah direpresentasikan pada diri Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati beberapa minggu terakhir ini dinamika politik nasional, khususnya konstelasi elit politik di tanah air yang terkonsentrir di daerahku Jakarta, yaitu yang mana menjadi pembicaraan publik adalah pilkada di Jakarta yang menjadi fenomenal mundurnya nama Anies Baswedan yang dimundurkan oleh warga DKI, mulai dari di kampung-kampung, di komunitas-komunitas Betawi atau keagamaan atau ormas-ormas yang diekspresikan. Termuncullah spanduk-spanduk di kampung-kampung Jakarta. Kemudian dikapitalisasi oleh beberapa partai politik untuk menjadikan bakal calon. Kemudian yang terakhir yaitu PKS sudah betul-betul mencalonkan secara resmi Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan wakilnya diambilkan dari aktivis mengurus PKS yang bernama Sohibul Iman. Jadi dipopulerkan dengan mengusung aman Anies Sohibul Iman. Demikian juga timbul wacana dari partai-partai politik papan atas, yaitu PDIP dan PKB tertarik untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur. Partai gabungan PDIP dan PKB. Adanya wacana dukungan PDIP terhadap Anies Baswedan itu mengejutkan banyak pihak. Dianggap sebuah ilusi belaka. Mustahil selama ini PDIP yang keras mengkritik
Anies selama 5 tahun gubernur di DKI di Jakarta. Yang paling keras adalah PDIP. Tiba-tiba ada wartawan PDIP mendukung Anies ini mustahil. Suatu ilusi, mimpi, hal yang tidak akan mungkin terjadi. Mengingat ada gap antara Anies sebagai pribadi dan PDIP sebagai partai ideologis, partai nasionalis sekuler. Nah, sementara itu Anies diposisikan selama ini kesankan sebagai figur yang kental dengan nuansa agama, nuansa bahkan diodok-odok sebagai radikalis agama, menggunakan politik identitas agama. Ya, ternyata setelah melihat kenyataan, Anies bukannya seorang yang dia selama ini dituduhkan sebagai orang radikal, membawa misi persatuan bangsa. Bahkan sebaiknya Anies sangat toleransi terhadap kehidupan agama, nasionalis, dan jauh dari dugaan semula stigma bahwa membawa misi asing. Maka mungkin setelah itu, setelah melihat kenyataan yang sesungguhnya, Anies Baswedan ini terbalik dari selama ini yang stigma yang kenakan pada Anies sebagai orang yang sangat humanis, nasionalis, bahkan sangat Soekarnois. Maka mungkin PDI mulai meritik, mulai menimbang-nimbang Anies Baswedan layak didukung sebagai pemimpin masa depan. Ada pengamat yang mengatakan mustahil PKS bisa disandingkan dengan PDIP, bagaikan minyak dengan air, tidak akan mungkin bisa ketemu. Segalanya baik ideologinya bertolak belakang. Tapi juga pernah waktu Pilpres kemarin, waktu Nasdem menarik Muhaimin Iskandar sebagai wapres. Nah, banyak pengamat yang mengatakan mungkin PKS mau mengundurkan diri, tidak bisa bersatu sama PKB. Ini sesama Islamnya ya, tapi punya aliran sendiri-sendiri. PKS dikenal sebagai Islam kosmopolitan, sedangkan PKB dikenal sebagai Islam tradisionalis. Nah, ini selamanya ideologi keduanya tidak bisa ketemu, walaupun jiwanya sama Islam. Nah, ternyata setelah ada kepentingan politik yang sama, bisa bersatu juga sampai sekarang. Nah, demikian juga PDI yang sekuler dan PKS yang agamis ini sekarang dalam posisi menghadapi kepentingan politik yang sama. Bisa saya bilang ini kondisi negara
politik partai-partai sekarang ini ada kubu idealis dan kubu pragmatisme. Kalau pragmatisme Pak Jokowi, nah, sekarang Prabowo ikut di kubu Pak Jokowi sebagai kubu pragmatisme. Nah, yang melawan kubu idealis, yaitu kubu partai-partai idealis. Partai-partai idealis ini ya PDIP ideologinya nasionalis sekuler, PKS ideologinya Islam kosmopolitan, PKB ideologinya Islam tradisionalis. Tapi sudah terbukti perbedaan ideologi ini bisa bersatu karena menemui kepentingan politik bersama. Ini tiga partai ini, orang budaya ideologi ini sekarang punya kepentingan politik menghadapi kubu pragmatisme di bawah pandi-pandi Pak Jokowi. Selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi telah terjadi perubahan besar-besaran secara radikal. Revolusi mental berhasil diterapkan pemerintah Jokowi yang menghasilkan dekadensi moral. Terjadi korupsi, ugal-ugalan, pengambulan uang negara kemana-mana, hutang menumpuk, dan segala rupa masalah yang pada akhir jabatannya dan ini berbagai masalah meliputi akhir pemerintahan Jokowi. Bagi kalangan idealis, ideologis, CIP, PKS, dan PKB melihat negara ini makin tidak bermoral dan jauh dari cita-cita founding pada reklamasi kemerdekaan, Undang-Undang 45 dan Pancasila. Maka terjadilah dualisme kepentingan kubu Pak Jokowi pragmatis saja. Apa yang harus dirubah. Kalau peraturan tidak sesuai dengan kehendak pejabat, kehendak presiden, dirubah. Jadi membalik-balik keadaan. Tapi semua dibatasi. Apa yang dilakukan dikatakan masih tidak melanggar peraturan. Nah, ini keadaan yang moral-tatit negara ini mulai para ideologis mau ditata kembali. Ya, ini ketiga partai ini punya tujuan sama. Kembali kepada Pancasila, proklamasi kemerdekaan, dan segala rupa yang telah digariskan oleh segala sejarah bangsa ini. Jadi punya unsur bersama. Mungkin ini yang menjadi nanti bisa bersatu. Nah, ketika Anies Baswedan mengetahui dikabarkan bahwa PDIP berminat dan tertarik untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai
Cagup di Jakarta. Nah, tentu Anies juga sangat tertarik dengan pencalonan yang dari PDIP ini. Ini sebab ini merupakan momentum yang baik, kesempatan untuk persatuan Indonesia sebagai negarawan sejati. Anies punya visi Indonesia ini harus bersatu dalam kebinekaan. Macam-macam ideologi yang punya sejarah tumbuh di Indonesia ini harus semua diberi hak hidup yang sama, yang berkeadilan. Nah, Anies melihat ke sana, maka Anies nggak mau sampai sekarang nggak mau masuk ke golongan satu atau bahkan partai pun tidak. Sebab Anies punya visi persatuan Indonesia sebagai implementasi dari Sila Pancasila, yaitu untuk semua golongan, semua partai-partai politik yang punya aspirasi atau benang merahnya sejarah negara Indonesia ini diberi hak hidup yang sama. Maka sampai sekarang Anies tidak memilih satu golongan atau satu partai politik yang menjadi pilihan utama, tapi dia lebih memposisikan berada di semua golongan, semua partai politik sebagai negarawan yang punya visi menyatukan negara Indonesia ini. Idealisme Anies Baswedan nampaknya agak mirip dengan Presiden Soekarno dulu. Kalau zaman Bung Karno dulu, untuk menyatukan partai-partai ideologi ini dinamakan Nasakom, akronim dari nasionalis, agamis, dan komunis. Nasionalis dulu yang menonjol yaitu diwakili dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sekarang berlanjut sebagai berubah menjadi PDIP. Ya, Partai Agamis dulu diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama yang sekarang berlanjut menjadi partai PKB ini. Tapi sekarang komunis kan udah dilarang, tidak ada. Maka tinggal partai yang bercorak nasionalis dan partai yang bercorak agama, NASA. Ini bisa boleh dibilang perpaduan antara PDIP dan PKB, PKS ini menjadi kubu NASA, nasionalis agama, menghadapi kubu pragmatisme, yaitu kubu pragmatisme model Jokowi. Jadi dalam soal pilkada di DKI, PKS dan PKB sudah selayaknya harus arif merelakan wakil gubernur dijabat oleh calon dari PDIP. Sebab dari
aspirasi kelompok agama, kelompok Islam sudah direpresentasikan pada diri Anies Baswedan dalam strategi pemenangan Pilkada Jakarta ini. Setidaknya partai PKS dan PKB Arif bijaksana lapang dada supaya menjadi kekuatan yang padu kubu partai-partai ideologis ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.